Salam, selamat datang di pembelajaran linear programming ini. Kita akan membahas program linear metode simplex. Metode simplex untuk maksimalisasi dan minimalisasi fungsi sasaran dalam batasan-batasan pertidaksamaan. Dalam modul sebelumnya, kita sudah bahas program linear metode grafik. Dalam modul itu kita sudah tunjukkan bagaimana fungsi sasaran dalam dua atau tiga batasan pertidaksamaan dimaksimumkan atau diminimumkan. Kita sudah terangkan bagaimana metode titik-titik sudut atau corner points method dan metode isoprofit atau isocos dalam memaksimumkan atau meminimumkan fungsi-fungsi sasaran. Akan tetapi ada kelemahan metode grafik ketika variabel yang dilibatkan dalam pengoptimuman lebih daripada dua variabel, maka metode grafik mempunyai keterbatasan. Kita tahu metode grafik hanya dapat dengan jelas menunjukkan penyelesaian untuk dua variabel. Jadi ketika variabel sudah meningkat 3 atau lebih, maka metode grafik tidak lagi dipakai. Sebagai gantinya kita memakai metode simplex. Sesudah menyaksikan video ini, ya, Anda dapat mengenal istilah-istilah yang dipakai dalam metode simplex dalam mengoptimumkan fungsi sasaran. Istilah-istilah itu antara lain fungsi sasaran yang dalam bahasa Inggris disebut objection function, constraints yaitu batasan-batasan dalam pertidaksamaan, kemudian restriksi atau batasan-batasan yang non negatif, artinya variabel-variabel yang dilibatkan dalam optimalisasi fungsi sasaran dalam linear programming adalah variabel-variabel yang non negatif atau variabel-variabel yang positif. Dalam kerangka metode grafik, ya, kita hanya memakai kuadran pertama dari 4 kuadran sumbu koordinat berdimensi 2. Jadi hal yang serupa kita terapkan dalam metode simplex. Kita hanya mengizinkan variabel yang positif, bukan negatif. Istilah-istilah lain adalah select variable, surplus variable, dan metode eliminasi Gaussian. Inilah istilah-istilah yang sering kita dengar dalam pemakaian metode simplex. Nanti ada juga kita dengar istilah first basic visible solutions, ya, solusi yang visible, solusi pertama yang visible, solusi yang optimal, di mana kita sudah menemukan nilai-nilai X dan Y yang mengoptimumkan, memaksimumkan atau meminimumkan fungsi sasaran objection function ini. Sesudah menyaksikan video ini, Anda dapat menyelesaikan contoh-contoh maksimalisasi fungsi sasaran, baik dengan dua variabel maupun dengan tiga variabel. Akan kita terangkan nanti bahwa kalau metode simplex yang kita persoalkan tidak lagi praktis dalam persoalan minimalisasi fungsi sasaran. Minimalisasi
fungsi sasaran. Sebagai contoh aplikatif linear programming, coba kita perhatikan sebuah contoh naratif. Sebuah perusahaan souvenir hendak memproduksi dua macam souvenir, tipe A dan tipe B. Setiap souvenir tipe A akan menghasilkan laba $1 dan souvenir tipe B akan menghasilkan laba $1,2. Untuk menghasilkan souvenir tipe A memerlukan 2 menit pada mesin 1 dan 1 menit pada mesin 2. Souvenir tipe B memerlukan 1 menit pada mesin 1 dan 3 menit pada mesin 2. Tersedia 3 jam kerja memakai mesin A dan 5 jam kerja memakai mesin 2. Berapa banyak souvenir kedua tipe sebaiknya dihasilkan perusahaan itu agar labanya maksimum? Persoalan ini akan diselesaikan dengan metode simplex. Sebelum kita memakaikan metode simplex, soal naratif ini kita ubah ke dalam bentuk tabel sebelum kita masuk ke model linear programmingnya. Kita tabulasi informasi ini. Tadi dikatakan ada dua aktivitas, yaitu menghasilkan souvenir tipe A dan tipe B. Kita bentuk dua kolom untuk tipe A, kolom untuk barang tipe B. Kemudian kolom ini kolom sumber daya, yaitu sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan kedua barang ini. Ada dua sumber daya, mesin 1 dan mesin 2 dalam soal ini. Selanjutnya diketahui juga ya, sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia dalam soal ini, waktu yang tersedia memakai mesin 1 180 menit, waktu yang tersedia memakai mesin 2 300 menit. Dalam soal juga kita sudah lihat dalam menghasilkan barang tipe A ini dibutuhkan 2 menit memakai mesin 1, 1 menit memakai mesin 2, 1 menit mesin 1 untuk menghasilkan barang tipe B, dan 3 menit memakai mesin 2 untuk menghasilkan barang tipe B. Akhirnya dalam soal ini kita juga diinformasikan bahwa laba persatuan yang bisa diperoleh menghasilkan tipe A adalah $1. Laba yang dapat diperoleh per unit menghasilkan tipe B adalah $1,2. Ya, pertanyaan sekarang seperti kata tadi, berapa banyak souvenir kedua tipe sebaiknya dihasilkan perusahaan itu agar labanya maksimum? Sudah jelas, persoalan naratif ini sudah diubah menjadi tabel seperti ini. Akan kita tunjukkan nanti memakai metode simplex. Jawaban sementara adalah menghasilkan X sama dengan 48, menghasilkan Y sama dengan 84, dan laba yang dapat dicapai adalah $148,8. Contoh 2, sebuah perusahaan menghasilkan dua produk. Setiap produk harus diolah melalui dua departemen. Produk A memerlukan 3 jam per unit dalam departemen 1 dan 4 jam per unit dalam departemen 2. Produk B memerlukan 2 jam per unit dalam departemen 1 dan 6 jam per unit dalam departemen 2. Departemen 1 dan Departemen 2 masing-masing memiliki kapasitas tenaga kerja 120 jam dan 260 jam setiap minggu. Margin laba bagi masing-masing produk itu adalah $5 dan $6 per unit. A. Rumuskan model linear programming untuk menentukan kuantitas setiap barang yang dihasilkan guna memaksimumkan laba. Memakai metode simplex.
hitung kuantitas barang A dan barang B yang sebaiknya dihasilkan agar laba maksimum perusahaan itu maksimum. Sebelum kita merumuskan model linear programming untuk persoalan ini, seperti kita lakukan tadi, kita susun dulu tabelnya untuk memudahkan perumusan model linear programming ini. Tadi dikatakan ada dua aktivitas, yaitu aktivitas menghasilkan produk X, aktivitas menghasilkan produk Y. Ada sumber daya, ada dua sumber daya di Departemen 1, sumber daya Departemen 2. Dan kapasitas sumber daya atau sumber daya yang tersedia dalam Departemen 1 adalah 120 jam kerja, dalam Departemen kedua 260 jam kerja. Ya, diinformasikan lagi dalam soal itu bahwa margin laba menghasilkan produk X adalah $5, margin laba menghasilkan produk Y adalah $6. Selanjutnya, pemakaian sumber daya. Untuk menghasilkan produk X dalam Departemen 1 dibutuhkan 3 jam kerja. Di Departemen 2, 4 jam kerja. Ya. Menghasilkan produk Y di Departemen 1 dibutuhkan 2 jam kerja dan 6 jam kerja di Departemen 2. Demikian tabulasi persoalan naratif tadi. Dikonversi menjadi model linear programming adalah maksimumkan fungsi sasaran P sama dengan 5X tambah 6Y dalam batasan 3X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 120. Constraint kedua, 4X tambah 6Y lebih kecil atau sama dengan 260. Ya. Untuk guide nanti, kalau Anda sudah menyelesaikan ini, solusinya adalah menghasilkan X sama dengan 20, menghasilkan Y sama dengan 30 untuk mendapatkan laba sebesar 280. Demikian dua soal naratif mengenai linear programming. Sekarang kita masuk ke teknisnya. Bagaimana memakai metode simplex untuk maksimalisasi fungsi sasaran atau objective function. Kita nggak pakai model tadi, soal kedua soal tadi, kita memakai soal yang angka-angkanya kita pilih untuk memudahkan persoalan. Jadi serupa dengan yang tadi, persoalan linear programming-nya adalah pakai metode simplex untuk memaksimumkan fungsi sasaran P sama dengan 2X tambah 3Y dengan batasan X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 10, 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 14. Di mana restriksi batasan non-negatif, ya. X, Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini yang kita sebut tadi non-negativity restrictions. Sedangkan ini adalah constraint yang dihadapi dalam pengoptimuman, pemaksimuman fungsi sasaran ini. Kita selesaikan persoalan ini dengan metode simplex. Kita ubah dulu pertidaksamaan tadi menjadi persamaan. Ya. Kalau tadi dituliskan lebih kecil atau sama dengan, berarti nilai di ruas kiri lebih kecil daripada di ruas kanan. Supaya dia menjadi persamaan, mari kita tambahkan variabel, ya, yang disebut dengan variabel slack variable untuk membuat ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Mari kita menambahkan. Itulah yang dilakukan dalam persamaan ini. X tambah 2Y tambah S1 sama dengan 10. Ya, S1 itu adalah angka begitu rupa sehingga ruas kiri
menjadi sama dengan ruas kanan. Dia disebut sebagai slack variable. Demikian juga untuk pertidaksamaan yang kedua. Mari kita tambahkan variabel S2 ya untuk menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi adalah logis kita menambahkan sebuah variabel yang kita sebut slack variables. Slack variables. Kemudian kita tulis bentuk matriks pertidaksamaan ini, sistem persamaan ini menjadi matriks dengan baris 2, kolom 4 untuk faktor-faktor ini, untuk persamaan-persamaan ini. Sedangkan ini adalah vektor konstan dengan anggota-anggotanya 10, 14. Ini sendiri adalah vektor variables, di mana dalam persoalan kita ini ada 4 variabel, X, Y, X1, X2. Jadi ini adalah sama dengan ini. Hanya ini dalam bentuk matriksnya. Kemudian kita lebih menekankan teknis penyelesaiannya, ya. Kita tidak banyak menjelaskan konsep-konsep terkait dengan metode simplex. Kita lebih ke teknis penyelesaiannya. Baiklah, kita mulailah dengan tabel simplex awal. Tabel simplex awal dengan mengacu dengan didasarkan pada bentuk matriks ini kita bentuk augmented matrix, sering disebut augmented matrix, di mana baris ini adalah baris yang menunjukkan variabel-variabel dimaksud X, Y, S1 dan S2. Ini konstan itu sendiri, ya. Ini sendiri adalah koefisien daripada matriks ini, ya, 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan ini yang akan kita sebut nanti sebagai indikator-indikator. Ini sendiri adalah negatif dari fungsi sasaran ini, negatif dari koefisien variabel fungsi sasaran. Jadi min 2, min 3, min 2, min 3. Sedangkan ya koefisien bagi slack variable adalah jelas 0. Ini sendiri adalah nilai P yang hendak dioptimumkan. Baik, kalau kita baca tabel pertama ini, kita dapat katakan jika kita menetapkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka nilai S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 14, dan laba 0. Inilah tabel simplex pertama dengan solusi dasar pertama, first basic feasible solution, ya. Inilah solusi awal yang akan kita teruskan iterasi demi iterasi dalam simplex, metode simplex. Untuk selanjutnya, mari kita pilih, ya, angka negatif terbesar. Angka negatif terbesar adalah min 3. Ya. Untuk selanjutnya ini kita sebut indikator-indikator. Melihat angka-angka indikator inilah kita nanti memutuskan apakah tabel simplex yang kita temukan sudah optimal. Jadi sebelum ke sana, mari kita melakukan apa yang disebut dengan pivoting. Ya, pivoting ini awalnya kita mencari dulu baris kolom pivot namanya. Kolom pivot. Mari kita cari angka negatif terbesar. Itulah min 3. Angka negatif terbesar. Ini dalam metode simplex disebut
kolom pivot. Selanjutnya dengan menemukan ini, mari kita cari rasio-rasio atau equations dengan membagikan 10 dibagi 2 sama dengan 5. 14 dibagi 1 sama dengan 14. Mari kita lihat angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah 5. Dengan sendirinya, baris 1 ini disebut sebagai baris pivot. Tadi ini adalah kolom pivot. Ya. Pertemuan baris pivot dengan kolom pivot ini, persekutuan mereka terjadi pada angka 2 ini. Ya. Baris pivot, kolom pivot, pertemuannya di angka 2. Dalam metode simplex, ya, kita jadikan ini 1. Mari kita jadikan ini 1, lainnya 0. 0. Itulah tugas kita sekarang. Menjadikan angka, ini namanya angka pivot. Menjadikan angka pivot ini 1, ini 0, 0. Begitu nanti seterusnya di iterasi selanjutnya. Mudah melihatnya, menjadikan ini 1, kita kalikan saja dengan setengah. Itulah yang dituliskan di sini, setengah baris 1. Setengah baris 1, 2 jelas 1. Kita lakukan untuk angka-angka lainnya. Setengah kali 1, setengah. Setengah kali 2, 1. Setengah kali 1, setengah. Setengah kali 0, 0. Setengah kali 10, 5. Sekali lagi, setengah kali angka-angka pada baris 1. Itu maksudnya setengah R1, row baris 1. Kemudian kita jadikan ini selanjutnya 0. 0. Ya. Mari kita jadikan ini 0, 0. Ya. Caranya adalah kita melakukan apa yang disebut dengan metode eliminasi Gaussian, metode operasi baris untuk membuat ini menjadi 0, ya. Membuat ini 0, membuat ini 0. Kita jadikan ini bergiliran, mungkin ini dulu kita jadikan 0, nanti min 3 kita jadikan jadi 0. Caranya adalah kita mengajukan pertanyaan seperti ini, ya. Kita selalu bandingkan, ya, kita selalu bandingkan pada angka 1 ini, ya. Kita selalu bandingkan pada angka 1 ini. Tadi kan sudah kita jadikan ini menjadi 1. Pertanyaan adalah anu kali 1. Berapa anunya? Berapa anunya kali 1 ditambah 1 supaya 0. Begitu. Ya. Berapa unknown. Berapa bilangan anu yang kita tetapkan dikalikan dengan 1 ini. Ditambahkan dengan ini, angka ini supaya 0. Mudah menjawabnya. Tentu minus 1. Ya, minus 1 kali R1 tambah R2. Inilah untuk menjadikannya 0. Ya. Kita kalikan min R1 ini min R1 min setengah, ya. Tambah 2, 3/2. Min 1 tambah 1, 0 tujuan kita tadi. Min R1 tambah 0, min setengah. Min R1, 0, enak kalau ada nolnya, kalau dikalikan nolnya. Tambah 1, 1. Min 5, tambah 14, 9. Demikian bagaimana menjadikan ini 0. Selanjutnya adalah giliran ini. Mari kita jadikan menjadi 0.
pertanyaannya adalah selalu kita hadapkan, konfrontasikan dengan ini dengan ini. Berapa bilangan anu kali 1 tambah min 3 sama dengan 0? Itu dia. Berapa anunya? Berapa anunya kali 1? Ya. Berapa kali 1 ditambah dengan min 3 sama dengan 0? Gampang jawabnya. Jawabnya adalah 3. 3 kali 1 tambah min 3. Ya 0. Jadi rumusnya adalah 3 kali seluruh baris angka kepada baris 1. 3R1 tambah R3. Itu formulanya. Kita kalikan. 3 kali setengah tambah min 2. Min setengah. 3 kali 1 tambah min 3 tambah min 3. 0. Menjadi tujuan kita tadi. Jadi sudah 1, 0, 0. Seperti tujuan kita tadi. Lanjut. 3 kali setengah tambah 0. 3 per 2. 3 kali 0 tambah 0. 0. 3 kali 5, 15 tambah 3 kali 5, 15 tambah 0, 15. Demikian kita sudah berhasil membuat tabel simple ini menjadi tabel ini dengan susunan 1, 0, 0. Begitu. Selanjutnya kita periksa indikator-indikator ini. Kita harapkan indikator-indikator ini harus 0 atau positif. Kalau sudah 0 atau positif, maka tabel simple ini adalah tabel yang optimal. Kita sudah dapat menemukan nilai X dan Y-nya. Tapi masih ada minus setengah. Hanya angka ini yang bertanda minus. Jadi ini menjadi kolom pivot bagi kita. Kolom pivot bagi kita. Ditunjukkan oleh slide berikutnya ini. Ini menjadi kolom pivot, min setengah. Langsung kita cari quotient, rasio-rasio. 5 dibagi setengah, 10. 9 dibagi 3 per 2, 6. Lalu kita cari angka paling kecil, 6. Ini 6 menjadikan ini adalah baris pivot. Kalau begitu, angka pivot adalah 3 per 2. Angka pivot adalah 3 per 2. Ya. Mengikuti metode operasi baris, metode Gaussian, mari kita jadikan ini 1. Kita jadikan ini 0, kita jadikan ini 0. Begitu. Mari kita jadikan ini menjadi 1. Gampang sekali. Kalikan saja dengan 2 per 3. 2 per 3 baris kedua. 2 per 3 baris kedua. Itulah yang kita tuliskan ini. Supaya ini 1. 2 per 3 kali 3 per 2, 1. 2 per 3 kali 0, ya 0. 2 per 3 kali min setengah, min sepertiga. 2 per 3 kali 1, ya. 2 per 3. 2 per 3 kali 9, 6. Begitu. Sekarang giliran membuat ini 0. Dan juga ini supaya 0. Caranya selalu kita konfrontasikan angka pada angka 1 ini yang kita sudah jadikan 1. Lalu pertanyaannya, berapa bilangan anu dikalikan dengan 1 tambah setengah supaya 0? Begitu. Jawabnya adalah min setengah. Min setengah kali baris kedua tambah R1 baris 1 ini. Jadi dengan formula ini kita dapat kalikan min setengah kali 1 tambah setengah, ya 0 tujuan kita tadi. Min setengah kali 0 tambah 1, 1. Min setengah kali min sepertiga tambah setengah, 4 per 6.
min setengah kali 2/3 tambah 0, min 2/6, min 2/6. Min setengah kali 6 tambah 5, 2. Sekarang giliran menjadikan ini sama dengan 0. Ya, menjadikan ini sama dengan 0. Lagi-lagi kita konvertasikan terhadap 1. Berapa anu kali 1, berapa anunya kali 1 tambah min setengah? Jelas sekali adalah setengah. Setengah kali 1 tambah min setengah, ya 0. Begitu, ya. Anu kali 1, ya. Berapa bilangan anu kali 1 tambah min setengah? Selalu kita buat kalimatnya tambah gitu. Tambah min setengah, ya. Supaya 0. Jawabnya tadi setengah. Jadi mari, inilah formula untuk menjadikan ini 0. Jadi setengah kali 1 tambah min setengah, 0. Setengah kali R2 tambah 0, 0. Setengah kali min 1/3 tambah 3/2, 8/6. Setengah kali 2/3 tambah 0, 2/6. Gitu ya. Dan setengah kali 6, 3 tambah 15, 18. Ya, tambah 18. Demikian kita sudah berhasil menjadikan kolom ini dengan formasi 1, 0, 0. Apakah ini tabel simplex optimal? Periksa indikator-indikator ini. Sudahkah 0 atau positif? Ternyata sudah. Indikator-indikator ini sudah 0 atau positif. Tak ada lagi angka negatif. Jadi, ini adalah optimal simplex table. Ini kita saling ulang. Dari tabel optimal ini, kita sudah dapat membaca solusi bagi persoalan kita tadi. Coba kita lihat kolom-kolom yang ada angka satunya dan lainnya adalah angka 0 ini. Ini juga, ya, angka 1 lainnya 0. Ini tidak, ya, ini juga tidak. Jadi untuk membaca solusi, menemukan solusi bagi tabel final ini adalah periksa yang ada angka 1 dan lainnya 0. Maka kita dapat katakan X sama dengan 6. X sama dengan 6. Begitu secara praktis menemukannya. Ini juga ada angka 1 lainnya 0. Maka nilai Y adalah 2. Sedangkan ini tidak dalam formasi tadi 1 dan lainnya 0. Sehingga kita katakan S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Dan P adalah angka ini sendiri. P sama dengan 18. Bisa kita cek, masukkan ke fungsi sasaran 2X tambah 3Y sama dengan 18. Mari kita pakai lagi satu lagi soal. Tapi kali ini kita memakai 3 variabel. Tadi kita katakan metode simplex untuk mengatasi kelemahan metode grafik. Metode grafik bisanya hanya 2 variabel. Ya, kalau sudah 3, mau tak mau kita membangun sistem koordinat kartesius berdimensi 3. Hal yang sulit atau tidak mungkin dilakukan 3 dimensi. Jadi jalan keluarnya adalah metode simplex. Soalnya adalah pakai metode simplex untuk memaksimumkan fungsi P sama dengan 3x1 tambah 4x2 tambah 3x2 dengan constraint ini. Saudara perhatikan tanda bertidaksamannya, lebih kecil atau sama dengan. Sedangkan non-negativity restriction di mana X1 dan X2 dan X3 harus positif. Ya.
Jadi kita hanya mempersoalkan variabel-variabel yang positif saja. Dalam metode grafik, kita hanya mempersoalkan gambar itu di kuadran 1, tidak di kuadran 2, tidak di kuadran 3 dan 4. Mari kita selesaikan ini. Perbedaan dengan soal 1, soal ini memakai 3 variabel. Kita tambahkan masing-masing ke constraint itu, select variables. Jadi untuk constraint pertama tambah S1. Constraint kedua tambah S2. Perhatikan ini, di mana X1, X2, X3, S1, S2 lebih besar daripada 0 sebagai batasan, ya, sebagai batasan yang harus dipenuhi dalam linear programming. Mari kita tuliskan sistem persamaan ini menjadi sistem persamaan matriks seperti ini. Kita bentuk matriks koefisien, matriks koefisien. Ini dia. Di sini 1 0 0 1. Di sini kan S2-nya 0. 0. Di sini S1-nya 0, S2-nya 1. Begitu. Matriks koefisien ini. Ini adalah vektor variabel. Vektor variabel ini vektor konstanta. Vektor konstanta. Kita bentuk matriks tabel simplex awalnya. Ya. Tabel simplex awal adalah dengan menyusun tabel seperti ini, ya. Ini tadi adalah matriks koefisien, ini matriks vektor konstanta, sedangkan ini adalah indikator-indikator untuk identifikasi apakah tabel sudah optimal atau tidak. Tadi sudah kita katakan bahwa angka-angka ini adalah negatif dari koefisien fungsi sasaran min 3, min 4, min 3. Ini. Di mana tentunya koefisien bagi select variable adalah jelas 0. Sedangkan ini adalah angka P, laba yang akan kita cari. Serupa dengan dua variabel tadi, mari kita perhatikan, ya, indikator ini di mana ada angka negatif terbesar. Jelas adalah min 4. Sehingga kita katakan ini adalah kolom pivot. Kolom pivot. Langsung kita cari di sini rasio-rasionya. 12 dibagi 1, 12. 42 dibagi 4, 10 setengah. Kita cari angka terkecil 10 setengah, menjadikan ini adalah baris pivot. Baris pivot pertemuannya menghasilkan angka pivot. Angka pivot. Dengan menemukan ini, kita melakukan apa yang disebut dengan pivoting. Pivoting itu yang seperti sudah kita jalankan tadi, yaitu menjadikan ini 1. Jadikan ini 1 dan ini lainnya jadikan 0. Jadikan 0. Satu persatu kita laksanakan. Jadikan ini 1, tentu kalikan dengan 1/4. Jadi 1/4 baris kedua, karena ini ada di baris kedua. 1/4 R2. Ini dia sudah kita kerjakan. 1/4 kali 2, setengah. 1/4 kali 4, 1. Menjadi tujuan kita tadi. Ini 1/4, 0, 1/4 kali 1, 1/4 kali 42, 10 setengah. Sekarang yang mana dulu yang kita jadikan 0, terserah. Katakanlah kita menjadikan ini sebagai 0. Tadi formulanya adalah mencari bilangan anu dikalikan dengan 1, selalu dihadapkan dengan 1 ini. Lalu ditambahkan kepada dia supaya 0. Ya, jawabnya bilangan anu itu jawabnya adalah minus 1. Jadi minus 1 baris kedua tambah baris pertama. Itulah ini min R2 tambah R1. Mari kita kalikan min
setengah tambah 1, setengah. Min 1 tambah 1, 0. Ini tujuan kita tadi. Min seperempat tambah 3, 11/4. Demikian seterusnya. Sekarang giliran menjadikan ini 0. Menjadikan ini 0. Tadi selalu dihadapkan dengan 1. Berapa anunya? Berapa bilangan anu dikalikan dengan 1 tambah min seperempat. Ya, supaya 0. Supaya 0. Jawabnya adalah 4. 4 kali 1 tambah min 4. Ya, jelas 0. Jadi formula umumnya adalah 4 kali baris kedua tambah baris ketiga. Karena ini baris ketiga. Demikian 4 kali setengah tambah min 3. Jawabnya min 1. 4 kali 1 tambah min 4. Ya, 0. 4 kali seperempat tambah min 3. Min 2. Demikian seterusnya. Kita melakukan pivoting. Begitu. Selanjutnya adalah apakah ini sudah tabel optimal? Periksa indikator-indikator ini. Sudahkah sudahkah 0 atau positif? Belum. Masih ada tanda negatif. Pertanyaan adalah mana angka negatif terbesar? Min 2. Angka negatif terbesar min 2. Min 2. Dengan min 2 itu kita jadikan ini adalah kolom pivot. Kolom pivot. Lalu kita bagi 3/2 ini konstanta. 3/2 dibagi 11/4. 6/11. 10,5 dibagi 1/4. Ini 42. Angka terkecil 6/11. Menjadikan baris ini sebagai baris pivot. Dan angka pivotnya adalah 11/4. Demikian. Selanjutnya, mari kita pakai metode eliminasi Gaussian. Metode operasi Gaussian. Menjadikan ini 1, menjadikan ini 0, menjadikan ini 0. Begitu. Menjadikan ini 1, kalikan saja dengan 4/11. Kali seluruh angka di pada baris 1. Jadi 4/11 kali R1. Mudah. 4/11 kali setengah. 4/22. 4/11 kali 11/4. 0 menjadi target kita tadi. 4/11 kali 1. 4/11. Demikian seterusnya. Ya. Sekarang menjadikan ini menjadikan ini 0, ya, menjadikan ini 0. Ya. Jadi jawabnya adalah kita hadapkan, ya, kita hadapkan 11/4 ini, ya, terhadap 1, ya, terhadap 1. Oke, udah mana tadi kita 0 min 1/4, ya, min 1/4 kali R1 tambah R2, ya. Ini tadi 4/11. Tadi angka pivot mana tadi angka pivot? 11/4 angka pivot. Lalu 4/11 kali angka pivot ini supaya dia 1, ya, X3, maaf, X3 ini. Ya. Lalu menjadikan ini 0, menjadikan ini 0. Tadi pertanyaannya apa? Berapa bilangan anu kali 1 ditambah 1/4 sama dengan 0? Jawabnya min 1/4 R1 tambah R2. Jadi min 1/4 kali 4/22 tambah setengah 5/11. Demikian seterusnya kita peroleh angka-angka ini. Selanjutnya menjadikan ini 0. Pertanyaannya kita selalu hadapkan anu berapa anu kali 1 tambah min 2 supaya 0. Ya, 2. 2 kali 1 tambah min 2, ya, 0. Jadi kita tuliskan secara umum
2 kali R1 tambah R3. Itulah ini. Mari kita kerjakan 2 kali 4 per 22 tambah min 1. Min 7 per 11. 2 kali 0 tambah 0. Ya, 0. Ya. 2 kali R1 tambah R3. Ini 0. 2 kali R1 ya, tambah min 2, 0 target kita tadi. Demikian seterusnya kita peroleh angka-angka ini. Jadi sudah tercapai target kita 1, 0, 0. Begitu. Apakah tabel optimal ini? Belum. Lihat indikator-indikator ini. Masih ada minus. Kebetulan hanya satu angka minus. Min 7 per 11. Menjadikan dia menjadi apa? Kolom pivot. Ini adalah kolom pivot. Langsung kita cari equation-nya, hasil baginya. 6 per 11 dibagi 4 per 22. 3. 10 4 per 11 dibagi 5 per 11. 22 4 per 5. Angka terkecil adalah 3. Ini menjadikannya menjadi baris pivot. Baris pivot, kolom pivot. Pertemuannya pada angka ini yang kita sebut sebagai angka pivot. Selanjutnya kita melakukan pivoting. Ya, memakai metode eliminasi Gaussian. Kita jadikan ini 1. Yang lainnya jadikan 0, jadikan 0. Menjadikan ini 1 kalikan saja dengan 22 per 4. Itulah yang kita tuliskan di sini. 22 per 4 kali baris 1. Ini dia. Jadi 22 per 4 kali 4 per 22, 1. Kali ini X2, jelas 0. Kali ini 22 per 4, demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Giliran berikutnya, menjadikan ini 0. Ya, menjadikan ini 0, menjadikan ini 0. Ya. Jawabnya adalah, mari kita ajukan pertanyaan ini, berapa unknown dikalikan dengan 1 tambah 5 per 11 supaya 0. Mudah sekali. Jawabnya adalah 5 per 11. 5 per 11 tentunya minus supaya 0. Jadi minus 5 per 11 kali baris 1 tambah 5 per 11. Tambah R2 sebagai formula umumnya. 0. Untuk minus 5 per 11 kali 0 tambah 1. 1. Ya, kalau dikalikan dengan 0, gampang pekerjaan kita. Demikian seterusnya Anda lakukan dengan formula ini untuk baris ini. Hasilnya adalah ini. Ya, terakhir, menjadikan ini 0. Pertanyaannya adalah anu kali berapa anu kali 1 ya, tambah minus 7 per 11 supaya 0. Ya, jawabnya adalah 7 per 11. 7 per 11 tambah minus 7 per 11. Ya, 0. Jadi 7 per 11 kali baris pertama tambah baris ketiga. Jadi selalu kita menyatakannya tambah R3. Begitu. Jelas? 0. 7 per 11 kali 1 tambah minus 7 per 11. 0. 7 per 11 kali 0 tambah 0. 0. 7 per 11 kali 22 per 4 tambah 0. 3 setengah. Demikian seterusnya. Ya, pivoting sudah selesai. Pertanyaan, apakah ini sudah tabel optimal, simplex optimal? Kalau kita periksa ini, ternyata angka-angkanya sudah 0 atau positif. Jadi, tabel ini adalah tabel optimal, tabel simplex yang optimal. Disalin ulang dalam slide ini. Mari kita baca.
Selanjutnya kita sudah dapat baca tabel ini untuk mengetahui berapa X1, X2, X3, X1, S2, dan P profit itu sendiri. Tadi kita katakan periksa kolom-kolom yang ada 1 lainnya 0, yang ada 1 lainnya 0. Itu menjadi solusi, ya, menjadi solusi bagi persoalan kita. Ini memenuhinya 1 lainnya 0. Jadi X1 sama dengan 3. Ini X2 sama dengan 9. Lainnya tidak memenuhi formasi 1, 0, 0. Menjadikan angka X3 sama dengan 0. Begitu. X3 sama dengan 0. S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Tapi variabel keputusan kita adalah X1, X2, X3. Sekali lagi, pada kolom X3 ini tak ada formasi 1, 0, 0. Dengan demikian, X3 itu dianggap 0. X3 sama dengan 0. Demikian tabel simplex optimal, simplex untuk maksimalisasi fungsi sasaran dengan 3 variabel. Dengan 4 variabel caranya sama, tentu lebih complicated dia karena menyangkut 4 variabel. Tapi simplex lah metode yang dipakai untuk 3 variabel atau lebih. Baik, teman-teman, sebagai latihan untuk review bahan-bahan tadi, ada soal-soal disuguhkan dalam modul ini. Soal 1, maksimumkan fungsi sasaran dengan metode simplex. 2 variabel, ya. Tentu ini dapat diselesaikan juga dengan metode grafik, tapi perintahnya adalah memakai metode simplex untuk latihan. Ya, latihan menerapkan penjelasan-penjelasan kita tadi. Sebagai soal 2, kita tambah variabelnya menjadi 3. P sama dengan 3X1 tambah 2X2 tambah 6X3. Demikian seterusnya, sudah kita selidiki ini, menghasilkan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 3, dan P sama dengan 26. Teman-teman mencobanya sendiri untuk membuktikan solusi-solusi optimal ini. Demikian pembahasan kita mengenai metode simplex untuk memaksimumkan fungsi sasaran dengan batasan bertidaksamaan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.